Shalom. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya bagaimana? Luar biasa. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan. Pastinya karena kebaikan Tuhan, maka Anda dan saya hari ini kita bisa berjumpa. Begitu menjadi satu hal yang besar hari ini dalam sejarah hidup Anda dan saya adalah kita diajak malam hari ini untuk sama-sama boleh belajar bagaimana tema hari ini yang akan kita sama-sama diberikan adalah melihat dengan mata hati. Saudara, hari-hari ini sebetulnya ini adalah anugerah terbesar, karya terbesar dari Allah. Karena sebentar lagi kita memasuki Paskah. Kebesaran kekristenan itu, kebesaran kasih Allah itu karena kematiannya di kayu salib. Ada di tempat ini yang dibuat pergumulan, ada yang punya persoalan, ada. Justru itu dia mati di kayu salib buat segala problema, buat segala persoalan yang Anda dan saya alami setiap waktu. Dia mati di kayu salib supaya Anda dan saya mengalami keselamatan. Keselamatan yang dia berikan tidak sama dengan siapapun yang berikan di dunia ini. Karena garansi satu-satunya hanya Dia yang berani garansi. Sejarah para nabi dari berbagai keyakinan, hanya Yesus sebagai pribadi Allah yang berani memberikan garansi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka setiap ada persoalan, setiap ada tantangan, setiap ada apapun, kita harusnya mampu lewat pengorbanan Dia di kayu salib turun ke dunia sebagai Allah, sebagai pribadi yang mencintai. Siapa yang dicintai? Siapa yang dicintai? Coba boleh angkat tangannya yang merasa dicintai Allah. Teguh di kanannya. Kamu dikasih Allah. Sekarang adalah merasa nggak bahwa kita dikasih Allah? Merasa saja? Saudara, karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang bersanggup memulihkan hidup. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia sanggup. Oh ya, perkenalkan dulu saya Antoni Selatan. Saya sangat semangat ya. Ya, kebetulan saya ini tahun saya ke-23 pelayanan di lapas di komunitas Evata. Teman-teman saya banyak sekali di sini. Ada beberapa yang sangat luar biasa. Sampai sekarang masih juga di satu komunitas bersama saya. Bapak Karo, ada Ibu. Luar biasa. Saya senang sekali kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Tetapi hari ini kita bersama-sama diajak untuk melihat dengan mata hati. Ya, persoalannya adalah, saudara, tema hari ini sampai nanti 2026 Jubileum adalah Anda dan saya menjadi penjara pengharapan. Ini hanya berlaku 25 tahun sekali dan ini dapat indulgensi dan ini penting. Di dunia kita bisa masuk peristiwa ini gak gampang. Maka Jubileum itu adalah satu peristiwa di mana kita mendapatkan pengampunan
dari saya yakin lah di tempat ini udah pada porta santa semua lah ya. Amin ya. Saudara, masing-masing musuhan memang punya regulasi beda-beda. Ya, lakukanlah ini menjadi penting. Karena dengan kita masuk pada tahun Jubilium, tahu? Tahun rahmatnya Tuhan. Amin. Ini tahunnya rahmat Tuhan. Tuhan kasih rahmat buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat saya. Buat siapa? Buat ibu dan bapak. Buat orang-orang yang percaya. Amin. Maka ini kesempatan emas di gereja Katolik yang begitu besar dari sini sampai ke Vatikan. Gereja memberikan pertobatan pengampunan penuh atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau orang meninggal nanti ada pencucian ya. Amin. Tapi di tahun Jubilium ini setiap bulan kita diajak untuk mengunjungi pintu pertobatan. Kenapa kita harus mengunjungi itu? Kenapa kita harus bertobat? Karena di sini kita diajak untuk supaya bukan saja pintu gerbang Yesus yang terbuka dengan pengampunannya, tapi juga hati kita terbuka lewat bela rasa. Nah, maka penjiaran pengharapan adalah sesuatu yang kita berpegang pada kasih. Kita melakukan bagaimana semua kegiatan hidup Anda dan saya, apapun yang kita lakukan, semangatnya adalah kasih. Semua apapun alasan dalam hidup ini, kita punya alasan dalam hidup, punya alasan hidup. Alasan hidup apa? Ada yang punya alasan hidup? Allah tidak pernah gagal, Allah tidak pernah meleset. Ada hari ini, kita ada di dunia ini. Alasan Allah dan sebagai Anda dan saya, Allah rindu supaya kita bahagia. Kita pun hidup rindu, kita pengen bahagia. Harusnya Allah punya dan kita punya, harusnya cocok. Amin. Tapi di sana sih, di sini nggak ada. Apakah kita merasa bahagia hari ini? Amin. Dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangannya, dengan segala kepahitannya, luka-luka kita, kebencian kita, kemarahan kita begitu banyak. Tapi itu menjadi satu pertanyaan. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah, ada nggak perbedaan antara penderitaan dan kebahagiaan? Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya? Ya. Sekarang kalau anak-anak yang sudah mengasihi Allah dan sudah hidup pada kasih Allah dan sudah mengalami kasih Allah adalah penderitaan dan kebahagiaan tidak ada. Tidak ada. Amin. Kok baru? Penderitaan kutuk atau berkat? Halo? Di balik penderitaan pasti ada. Hari ini saya kasih tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah berkat. Gak ada bedanya antara penderitaan dan kebahagiaan. Amin. Karena itu sama-sama 1001 macam cara Allah membawa Anda dan saya untuk mengalami kasih Dia. Yesus menderita di kayu salib. Dia nggak lari dari kenyataan. Dia nggak andilau. Tahu andilau? Apa? Antara dilema dan galau. Dia nggak andilau. Yesus sempat dia mencurahkan darahnya. Dia punya keringat karena begitu banyak persoalan yang menekan. Tapi dia enggak. Tetap yakin penderitaan itu diterima sama dia di kayu salib. Pengorbanannya yang begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk Anda dan saya, bukan hanya manusia. Hari ini kita mesti lebih dekat bahwa itu untuk saya dan Anda. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang kan ku
saya yakin nih bangkunya nggak ini doang ya kalau datang ya. Di sini terus nggak bangkunya, paten kan? Enggak kan? Nah, artinya apa? Dengan datang bersama, berdoa bersama, memuji bersama, berjumpa bersama, bersaksi bersama, itu adalah salah satu kekuatan hidup orang-orang beriman. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Ada orang lain yang membahagiakan, ada yang menyenangkan, ada yang menyakiti, ada. Banyak. Itu namanya manusiawi. Kalau ada kesakitan, ada kepahitan, itu namanya takut. Apapun yang terjadi hidup Anda, mau apapun itu berkat. Karena lewat itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita berusaha mencari solusi. Amin. Siapa yang bisa membuat kita menjadi solusi itu siapa? Hanya Yesus, jawaban hidup. Kalau ku cari damai dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui tak satu pun, saya nggak pernah punya cita-cita jadi beginian. Beneran. Saya ketemu Yesus bukan di gereja, bukan di tempat-tempat. Saya berjumpa dengan Yesus di penjara. Lewat penderitaan mereka, lewat pergumulan mereka, lewat persoalan mereka. Di situ, di tahun keempat, 2007. Dari 2007 baru saya mengalami Tuhan Yesus. Dan di situ sampai akhirnya saya sampai hari ini, saya tetap punya semangat, bukan karena saya berkobar-kobar, bukan karena saya pengen, enggak. Saudara rugi hukumnya sebagai orang Katolik kalau tidak mengalami kasih Allah. Orang yang punya semangat dalam hidupnya karena dia punya mengalami kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika yakin bisa berbuat baik, artinya adalah kita melakukan kepada sesuatu yang baik kepada semua. Yakin bisa, yakin punya kasih, punya cinta, yakin. Artinya kita mengasihi orang lah, serius, mengasihi Anies Baswedan. Allah menyatakan di sini membuka dengan mata hati. Dia bilang bahwa hukum pertama dan terutama, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap jiwa, pikiran dan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti itu. Agama lain juga lakuin sama. Tapi Yesus aja yang lebih ekstrim. Itulah anak Allah. Kasihilah
Saya mau buka aja itu. Kasihilah dan berdoalah. Bisa? Bisa? Oke. Mau bisa? Mau bisa? Datang ke PD. Iya dong. Nanti kalau mau begitu didoain sama teman-teman supaya mampu mengampuni. Karena doa Bapa kami yang penting adalah artinya apa? Artinya ukuran yang aku pakai itu juga yang dipakai oleh Allah. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni yang bersalah padaku. Apa maksudnya? Supaya kita nggak punya musuh, nggak punya dendam, nggak punya marah. Capek hidup kalau punya marah. Ya, capek nggak? Iya, nanti galon. Tahu galon? Gagal move on. Dia ketemu orang, dia lagi. Akhirnya kita nggak bertumbuh. Di sini tempatnya kita mau bertumbuh. Selain ke PD, kita buka di Markus 10, 46 sampai dengan 52. Markus 10, 46 sampai dengan 52. Ini peristiwanya adalah sebelum Yesus ini, sebelum di ayat ini, di perikop ini, di perikop atasnya itu tentang pelayanan. Ada dua muridnya pengen merasa bahwa lewat pelayanannya dia merasa lebih baik dari saudara-saudaranya dan ingin tempat yang terbaik. Tapi Yesus berkata, siapa yang mau jadi besar, dia harus mengalami pelayanan buat semuanya dan menjadi yang terberat. Ini kita pernah baca ya ayat ini ya. Ini di pertemuan kedua. Pernah ikut nggak pertemuannya? Asli puasa. Ikut ya. Kalau boleh ikut, mari kita ikut sama-sama ke tempat ini. Ini peristiwa Yesus menyembuhkan Bartimeus, orang yang buta. Ya, dia lihat Yesus nggak? Kenal Yesus nggak? Kenal. Cuma dari pendengaran saja, dari cerita-cerita orang. Mari kita baca. Lalu tibalah Yesus sama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang-orangnya berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi peristiwanya ini setelah Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Nah, Yesus ini baru berangkat dari satu tempat untuk satu pelayanan. Nah, di saat itu nama Yesus sudah begitu sangat orang banyak kenal lewat karya-karyanya, lewat kebaikannya, lewat kemurahan hatinya. Ketika dia keluar dari Yeriko, orang banyak sekali mengerumuni Yesus. Tiba-tiba di situ ada seorang pengemis, ya, duduklah di pinggir jalannya karena sudah buta. Baik. Lalu ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia yang buta hanya dengar Yesus, dia panggil Yesus sebagai apa jabatan dia? Anak Daud. Artinya dia dengar Yesus dari orang-orang ngomong, dia buta. Lalu dia dengar, tapi dia panggil Yesus anak Daud. Daud itu adalah raja yang memiliki nama besar di Bani Israel. Artinya dia memanggil Yesus dengan identitasnya. Artinya apa? Dia kenal Yesus karena tahu identitasnya. Yang buta. Dia
uangnya murah buat membantu dan begitu banyak karya-karya menyelamatkan orang. Lanjut. Banyak orang menegur dia supaya diam, namun semakin keras dia berseru. Saudara, dalam hidup mungkin kita melihat, kita mendengar ada orang-orang seperti Bartimeus di sekeliling hidup kita, di sekeliling lingkaran pergaulan kita, atau di tengah masyarakat kita. Ketika Bartimeus berteriak, orang-orang di sekeliling dia nyuruh dia diam. Di sini nggak ada yang ada di sana. Ketika ada begitu banyak persoalan, ketika ada yang merasa kesusahan, ada yang butuh pertolongan, ada 3 persoalan. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, tapi ada juga yang kemudian tergerak melakukannya karena kasihan. Tinggal kita di posisi yang mana. Berangkat belajar dari Bartimeus, dia buta matanya tapi hatinya tidak buta. Maka dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, begitu pun dalam hidup Anda dan saya. Mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak persoalan, mungkin banyak kebingungan. Berteriaklah terus. Artinya apa? Melakukan ketaatan. Taat itu artinya adalah mematikan kehendak kita dan ikut pada kehendak Allah. Kita berteriak lebih keras lagi. Di mana kita berteriaknya? Di mana berteriaknya? Di gereja kan bisa. Iya. Maksudnya kita teriak sendiri ya. Di sana kita terima ekaristi. Di sini kita berteriak, memuji dan menyembah Allah. Gak perlu takut, gak perlu malu, memuji bersama-sama dari hati. Gak penting suaranya falas, gak penting suaranya jelek. Enggak. Memotivasi satu sama lain, melakukan dengan ungkapan syukur, apapun memuji Allah. Sebagai ungkapan syukur, kita panggil dia dalam hidup kita. Ketika kita baru 1 langkah, Allah sudah 1000 langkah memeluk Anda. Amin. Saya bisa ada hari ini bukan tiba-tiba saya mau jadi pewarta. Saya adalah salah satu pribadi yang juga kemudian saya berangkat dari kematian. Karena menurut dokter waktu itu saya sudah berpulang. Saya adalah dulu pernah mengajar di salah satu universitas perguruan tinggi Muslim di Ciputat, di Dayatullah. Wih, pencarian saya mencari jati diri duniawi. Akhirnya ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya mengalami kasih Allah, saya nego. Tuhan, kalau Tuhan bisa sekali saya hidup, saya lepaskan, saya ikut Engkau. 2000 tahun itu, tahun 2000, saya sudah aktif di berbagai kegiatan yang berbau stage, pertunjukan, performance. Saya tinggalkan. Saya besar di tangannya Adi Kurdia, Aswepo Akuriwoto, Reni Silado, Reni Jaya Usman, salah satu juga orang-orang tertentu yang sangat luar biasa dalam dunia pertunjukan. Saya tinggalkan. Karena jiwa saya ingin tahunya tinggi. Benar gak sih? Saya dari kecil ikut Tuhan. Keluarga saya kaum Kleus banyak yang jadi suster, jadi pastor. Saya pengen jadi pastor, tapi terang Rogus waktu itu kalah terang Jakarta. Dan saya sempat mencari kehidupan lain untuk mencari jati diri. Akhirnya saya jatuh terjerembab. Lewat kejatuhan saya kemudian menerima Tuhan Yesus. Bukan karena warisan, tapi saya berjumpa dengan Yesus. Tapi saya nggak tahu carinya lewat mana. Tapi ketika saya punya kerinduan, Tuhan tuntun. 3 tahun saya tidak habiskan hidup saya. Kemudian tahun 2003 saya baru masuk sekolah Sekina. Dari situ kemudian Tuhan tuntun sampai hari ini. Saya berteriak terus dengan Tuhan. Keras sekali saya berteriak. Pagi, siang, malam, di jalan, di apapun saja selalu bersuka cita mengalami Tuhan. Dan benar, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan cari
tambahannya dulu. Amin. Jangan cari dulu kerajaan, maka semua ditambahin. Kalau cari tambahannya dulu, kerajaan Allah pasti nggak dapat. Amin. Nah, maka kita dengan buka mata hati kita untuk peduli, kenapa kita peduli? Karena Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri sama lagi. Saudara, kita yang sudah dimenangkan oleh Allah, kita yang sudah dikasih Allah, amin. Merasa gak? Allah sebentar saja mengambil semua persoalan hidupmu menjadi sukacita. Amin. Tetapi Allah rindu untuk Anda juga menjadi kasih Allah yang nyata buat orang. Buka mata hati ini, bukan sekedar buka, tapi mengalami Allah sehingga kasih Allah ada dalam diri kita dan kita mampu mengasihi orang lain. Bagaimana caranya Allah tinggal dalam hati kita? Bagaimana caranya? Datang ke PD supaya didoain, supaya terbuka hatinya, dan Yesus masuk. Nanti saling berkuat-kuat, saling berdoa satu sama lain, saling berkunjung, saling luar biasa hidup Anda. Amin. Karena Anda akan menjadi pribadi-pribadi. Dia bilang, kepadaku diberikan kuasa di langit dan bumi. Pergilah. Maka sampai misal etnisir, pergilah. Kamu merasa diutus nggak? Merasa nggak? Merasa ya? Yakin ya? Lalu saya nggak bisa apa-apa, jangan dia nggak bisa apa-apa. Datang dulu ke PD, aktif dulu. Nanti Tuhan ketika kamu perkara kecil, kamu akan diberikan pada perkara yang besar. Amin. Minta sama Tuhan. Tapi kita harus punya mata hati kita Yesus hidup. Ayat berikutnya. Baik. Lalu Yesus berhenti berkata, Yesus dengar. Yesus dengar. Orang banyak. Dia berteriak. Ada orang suruh dia diam. Tapi sekalipun kita berteriak dengan hati, Tuhan ada 3 pribadi. Tuhan dan si Bartimius, dan ada orang yang disuruh panggil Bartimius. Amin. Lalu berhenti Yesus dan berkata, panggillah. Sama-sama kita baca. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan ada saya dipakai untuk peristiwa ini. Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, dia memanggil engkau. Dia memanggil Anda. Anda pun justru memanggil orang. Dengan keyakinan hidup Anda, dengan peristiwa hidup Anda, dengan berkat-berkat, dengan persoalan hidup Anda sebagai kesaksian untuk orang lain mengalami kasih Allah. Bisa? Bisa? Bukan masalah bisa. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Siapa yang mau angkat tangannya? Yakin? Datang ke PD ya. Berarti besok nggak bawa 1 orang ya, bawa 2 jiwa lagi. Amin. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini caranya. Jadi keselamatan itu sifatnya nggak egois, tidak ketika saya diselamatkan, saya juga akan membawa orang untuk diselamatkan. Kalau orangnya nggak mau, doain dulu. Niatnya sudah, nanti ngobrol di sini, didoain orangnya pasti datang. Amin. Nah, tanggapan dari Bartimius alat berikutnya. Lalu yang menanggalkan, saudara, jubah itu adalah lambang kepribadian. Ketika Anda dipanggil oleh Yesus, maka kita harus melepaskan jubah apa? Cara hidup yang lama dan masuk pada hidup yang ku telah mati dan tinggalkan ku yang lama, semuanya sia-sia dan
yang sering ngambek, apa senior ya? Enggak hanya kepada teman, kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, kepada mertua, kepada yang setia maupun yang lalu. Ya. Bagaimana caranya mencintai musuh kalau nggak bisa datang kemari didoain supaya kita mampu mengampuni? Nanti Anda akan merasakan berkat-berkat Allah. Yang masih punya kebaikan, yang masih punya kebencian, punya kemarahan, punya sakit hati ada? Ada. Datang kepada Tuhan. Mau dipulihkan? Siap? Yakin? Percaya? Amin? Maka dia akan mengatakan ayat berikutnya. Tanya Yesus yang tanya, kamu mau apa? Kamu mau? Saya mau apa? Kata Yesus. Mari kita sama-sama baca. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat berikutnya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Saudara, ini persoalannya. Apapun yang Anda ingin, persoalannya di iman. Iman itu bahasa kerennya apa? Faith. Percaya. Trust. Iman Ibrani 11 ayat 1 dengan itunya. Percaya kepada segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Itu iman. Persis kayak pertemuan keberapa yang seorang dari panglima yang kemudian hambanya yang Tuhan, saya tidak pantas dipakai oleh gereja sampai hari ini. Tuhan datang kepada saya, bersabar saja. Hamba mau makan sembuh. Iman seperti orang yang belum pernah mendapat. Amin. Percaya saja sama Tuhan, Tuhan mampu mengubah hidup Anda. Anda yang punya persoalan, yang punya kebencian, yang punya kemarahan, yang punya sakit hati, yang merasa dilukai, yang merasa dikecewakan, ada, mau dipulihkan, mau disembuhkan, ada rindu mau disembuhkan. Amin. Ini saya masuk pada tahap yang serius. Rindukan kasih Allah, maka Allah akan membuat iman. Amin. Baik, saya mau berdiri. Saya mengerti berdoa ke depan. Maka sampai ke depan. Saudara, kau saudara kiri kanan, tundukkan kepala Anda. Tundukkan kepala Anda, kau saudara kiri kanan. Rindukan kasih Allah untuk memulihkan. Kita undang Roh Kudus supaya mampu menjamah segala persoalan hidup Anda. Dan percayalah, hari ini Allah rindu untuk memulihkan hidup